Pagi Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Zahwa Tarmizi, mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Kota Bumi. Di sini saya akan memberikan Ibu materi tentang persiapan menuju persalinan. Tujuannya untuk mempersiapkan Ibu nih untuk lahiran kedepannya nanti agar lebih aman dan Ibu juga bisa lebih siap menghadapi persalinan. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu ya Bu. Persiapan persalinan itu adalah usaha yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk mempersiapkan proses kelahiran agar berjalan dengan lancar. Nah, sebelum menuju persalinan ini juga harus dipersiapkan Bu sejak dari kehamilan, dari secara fisik, mental maupun kebutuhan lainnya sampai waktu persalinan tiba. Dengan melakukan persiapan yang baik, Ibu dapat mengurangi kecemasan Bu sebelum melakukan persalinan. Nah, juga bisa lebih aman gitu untuk Ibu dan calon bayi Ibu nanti saat lahir. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian persalinan tuh Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tanda-tanda menjelang persalinan. Nah, selama kehamilan dan persalinan, Ibu perlu mengenali tanda-tanda bahaya agar segera mendapatkan pertolongan dengan cepat. Nah, penanganannya itu untuk mencegah terjadinya komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Terus selanjutnya ada tanda bahaya selama kehamilan. Tanda bahayanya itu seperti perdarahan, sakit kepala yang hebat, yang tidak bisa hilang tuh Bu, kayak cuma sebentar tuh nggak cuma sebentar hilangnya. Terus juga penglihatan kabur dan berkunang-kunang, kaki bengkak, wajah bengkak secara tiba-tiba. Bengkaknya itu yang kayak bukan bengkak biasa itu Bu, yang sampai besar gitu. Terus itu nyeri perut yang hebat terus menerus, gerakan bayinya itu berkurang. Biasanya kan bayi kalau biasanya pagi nih sering bergerak-gerak kan Bu di perut. Nah, ini bayinya sudah tidak terasa bergerak. Terus itu air ketuban keluar sebelum waktu persalinan dan demam tinggi. Bisa juga ibu mengalami kejang. Jelaskan tanda bahaya kehamilan ya Bu. Sekarang tanda bahaya persalinan. Tanda bahaya persalinan itu ada perdarahan yang banyak di jalan lahir, kayak flek darah, kayak seperti darah haid itu Bu. Terus itu air ketuban pecah tetapi persalinan tidak segera berlangsung. Lalu kontraksi sangat kuat tetapi bayi tidak kunjung keluar, waktunya lama, kayak udah sakit banget tapi bayinya itu nggak keluar. Terus juga tali pusar keluar terlebih dahulu sebelum bayi lahir, kejang, ibu mengalami kejang dan tidak sadar, serta ibu mengalami sesak nafas dan nyeri dada. Lalu bayi juga udah ngejanin nih Bu, kayak udah dibantu keluar tapi bayinya tetap tidak mau keluar. Nah, apabila ibu mengalami satu tanda tersebut, ibu harus segera Bu berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit, puskesmas atau bidan. Menjelang persalinan, tubuh ibu akan mengalami beberapa perubahan Bu. Untuk mengetahui bahwa proses kelahiran sudah dekat, tanda-tandanya ada perut terasa turun, yaitu kepala bayi sudah masuk ke bawah. Jadi biasanya kalau bayi itu sudah mulai turun ke bawah, ibu akan merasakan besar Bu, kayak pipis terus gitu kan, bolak-balik kamar mandi. Terus itu kontraksi yang teratur, yaitu adanya rasa mulas dan nyeri pada perut yang akan datang secara teratur, semakin sering dan semakin kuat dan berlangsung lebih lama. Kontraksi tidak hilang meskipun ibu beristirahat. Terus keluar lendir bercampur darah seperti darah flek gitu Bu. Kalau udah hari haid terakhir itu kan biasanya flek tuh. Nah, nanti keluar darah seperti itu. Terus itu pecahnya air ketuban, yaitu keluarnya air bening dari jalan lahir secara tiba-tiba atau merembes terus-menerus. Jika air ketuban sudah pecah, ibu sebaiknya langsung menuju ke fasilitas kesehatan. Nah,
Terus itu ada pembukaan leher rahim Bu, yaitu semak bayi terus menerus turun ke bawah menuju jarum lahir. Nah biasanya tuh kalau pembukaan akan terasa nyeri Bu, seperti kontraksi, sakit perut gitu. Nah pembukaan itu dia hanya diketahui oleh pemeriksa kesehatan. Jika ibu mengalami kontraksi terus menerus, keluar lendir campur darah, air ketuban pecah, sebaiknya ibu segera ke fasilitas kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah selanjutnya ada perlengkapan yang harus ibu siapkan. Perlengkapan ibu dan bayi harus dipersiapkan sebelum kelahiran itu harus disiapkan jauh hari Bu, sebelum ibu melakukan persalinan. Nah sebaiknya dipersiapkan itu 36 minggu ya Bu, 36 minggu sebelum persalinan agar tidak repot gitu Bu, agar nggak susah, nggak buru-buru, biar nanti kalau ibu merasakan kontraksi ibu bisa langsung berangkat. Nah untuk perlengkapan ibu itu ada kartu identitas, buku KIA, kartu BPJS, dan asuransi jika ada. Lalu pakaian yang nyaman untuk digunakan di rumah sakit seperti baju ganti, dan pakaian dalam. Terus ada pembalut khusus ibu hamil, bisa juga ibu pakai korset. Ada handuk, perlengkapan mandi, dan alat kebersihan diri. Lalu ibu bisa bawa perlengkapan pribadi juga seperti sisir, tisu, dan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan. Untuk perlengkapan bayinya tuh bisa pakaian bayi, celana, popok, selimut, bedong. Terus itu juga ada topi, sarung tangan, kaos kaki, handuk bayi. Terus juga ada kain alas bayi dan gendongan bayi. Nah menyiapkan perlengkapan ini seperti yang saya jelaskan tadi harus dipersiapkan jauh hari ya Bu, sebelum menuju persalinan agar tidak terjadi repot atau buru-buru gitu Bu, sebelum menuju ke fasilitas kesehatan. Nah sebelum melakukan persalinan ibu harus merencanakan Bu, kayak tempat persalinannya di mana, terus penolongnya siapa, dan pendamping persalinan ibu nanti siapa. Nah merencanakan tempat, penolong, dan pendamping persalinan itu hal yang sangat penting Bu sebelum persiapan persalinan. Perencanaan yang baik dapat membantu ibu mendapatkan pertolongan dengan cepat, tepat, dan persalinan sebelum dimulainya persalinan. Nah untuk yang pertama persalinan Bu, ibu dan keluarga bisa berdiskusi mau melahirkan di mana, tempatnya di mana, dan penolongnya siapa. Kalau bisa nyari tempatnya yang mudah dijangkau Bu, agar kalau misalkan keadaan darurat ibu bisa cepat ditangani. Terus yang kedua penolong persalinan. Nah penolong persalinan ini sebaiknya ibu memilih tempat yang tepat ya Bu, seperti bidan atau dokter, jangan ke dukun bayi. Karena kan sekarang kayak udah zaman modern tuh Bu, karena kalau dukun bayi kan masih asal-asalan juga gitu kan Bu. Jadi harus ke fasilitas kesehatan yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang lebih luas dibanding dukun bayi. Selanjutnya ada rencana pendamping persalinan. Sebelum melakukan persalinan, ibu dan suami itu harus sudah menentukan Bu, seperti transportasi yang akan dipakai ke persalinan itu apa, motor atau mobil, terus biaya persalinan, serta sebaiknya ibu menentukan nih siapa yang mau mendampingi ibu untuk persalinan. Bisa suami, bisa orang tua, adik, atau saudara lainnya. Nah kehadiran pendamping ini sangat diperlukan Bu untuk memberikan dukungan emosional, bisa membantu memenuhi kebutuhan ibu seperti kayak membantu ibu mandi atau membantu ibu makan dan lainnya. Juga pendamping ini bisa membantu ibu untuk mengambil keputusan seperti nanti dokter minta tanda tangan atau apa, bisa cepat ditangani oleh keluarga. Sudah saya jelaskan tuh Mbak beberapa materi tentang tanda-tanda persiapan sebelum persalinan. Apakah ada yang Mbak tanya? Ya Mbak, saya mau tanya. Jadi kapan ya Mbak saya bisa berangkat ke rumah sakit atau klinik bersalin? Nah
Ibu harus berangkat ke fasilitas kesehatan jika sudah mengalami kontraksi setiap 5 menit atau selama minimal 1 jam dan ditandai dengan air ketuban pecah. Apakah ada yang ibu tanya lagi? Yang Mbak cuma tanya lagi. Ada yang ibu tanyakan lagi, Bu? Yang Mbak cuma tanya, gimana sih Mbak cara kita bisa bedain kontraksi yang asli atau kontraksi yang palsu Mbak? Nah, kontraksi palsu terasa di bagian perut bagian depan, Bu. Datangnya itu nggak teratur dan intensitasnya lemah. Nah, kontraksi palsu ini bisa hilang jika ibu beristirahat atau berubah posisi. Sedangkan kontraksi asli itu rasanya itu nyeri menjalar dari punggung bawah ke perut bagian depan. Pola nyerinya itu teratur, semakin lama semakin sering, semakin kuat dan tidak bisa hilang meskipun ibu beristirahat. Apakah ada yang tanya lagi, Bu? Iya Mbak, tanya lagi. Tanya, kalau saya sudah lahir itu apa saya bisa langsung menyusui bayinya ya Mbak? Ya, bisa, Bu, jika kondisi ibu dan bayi sehat setelah melahirkan. Nah, biasanya setelah lahir bayi itu akan diletakkan di dada ibu atau skin to skin. Nah, biarkan bayi itu mencari puting susu ibu secara alami, Bu, minimal 1 jam setelah kelahiran. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang ibu tanyakan lagi? Sudah cukup Mbak. Nanti ya, Bu, apa yang sudah ibu jelaskan tadi? Sudah Mbak. Apakah bisa ibu jelaskan ulang, Bu? Bisa. Ya Mbak, tadi mengerti materi yang Mbak sampaikan tentang tanda-tanda menjelang persalinan Mbak. Nah itu ada tanda bahaya selama kehamilan, ada pendarahan dari jalan lahir, terus sakit kepala saya yang hebat, terus juga penglihatannya kabur, kunang-kunang, terus juga ada bengkak pada wajah, kaki saya secara tiba-tiba, terus juga nyeri perut saya yang hebat dan terus menerus, terus juga gerakan bayi saya yang berkurang atau tidak terasa saat dia bergerak, terus air ketuban keluar sebelum waktunya, demam dan kejang Mbak. Oh, baik. Jadi ibu sudah mengerti ya, Bu, tentang apa yang saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Juga Mbak, saya ingat ada tanda bahaya saat persalinan ya Mbak. Itu tuh air ketuban pecah tapi persalinan tidak segera berlangsung Mbak. Terus juga ada kontraksi yang sangat kuat ya Mbak ya, tapi itu bayinya tuh nggak kunjung lahir. Terus juga tali pusarnya lebih dahulu keluar sebelum bayinya. Terus saya juga kejang, terus saya nggak sadar, kesesak napas atau nyeri dada. Nah Mbak, Berarti ibu sudah mengerti ya, Bu, tentang materi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan ini saya berikan leaflet untuk ibu baca-baca kembali ya, Bu. Jika ibu lupa bisa mengulas kembali materi yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya izin kembali ya, Bu. Permisi, Bu. iya Mbak.